Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga terdapat berkumpul di tempat yang mulia ini walaupun secara online. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan terhadap uswatun hasanah dan idola kita, yaitu baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Di era milenial ini sekarang lagi maraknya permasalahan tentang apa? Yang pertama, pemuda yang tidak patuh pada kedua orang tuanya. Misalkan orang tuanya berkata jangan keluar malam-malam, tetapi pemuda itu melakukan apa yang pemuda itu lakukan? Pemuda itu tetap keluar malam-malam. Yang kedua, pemuda yang sering membentak kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, yang lebih buruk dan parah, apa itu? Yaitu pemuda yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan dia tega sampai membunuh kedua orang tuanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan termasuk golongan yang seperti itu. Tetapi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang berbeda pada pemuda umumnya. Beliau bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni lahir di keluarga yang sangat miskin. Ayahnya telah meninggal sejak dia masih kecil. Bahkan ibunya memiliki penyakit yaitu lumpuh. Sungguh besar sekali ujian yang diberikan Allah pada keluarga itu. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Beliau selalu menaati semua permintaan ibunya. Tetapi hanya ada satu permintaan yang belum dapat ia kabulkan. Apa itu? Pada suatu hari ibunya pernah berkata kepadanya, "Wahai Uwais, sesungguhnya ibumu ini tidak akan lagi lama bersamamu. Bisakah engkau ikhtiarkan agar ibumu ini bisa pergi ke Mekah?" Mendengar perkataan itu, Uwais pun bersedih dan bingung bagaimana cara beliau dapat membawa ibunya pergi berhaji. Sedangkan jarak dari rumahnya hingga ke Mekah sangatlah jauh dan beliau tidak memiliki kendaraan satupun. Akhirnya beliau mendapatkan sebuah ide. Apa itu? Beliau menabung untuk membeli sebuah keledai. Keledai itu bukan ia gunakan untuk berangkat dari Mekah, berangkat dari rumahnya hingga ke Mekah. Tetapi keledai itu ia gunakan untuk apa? Untuk melatih fisiknya. Dengan cara apa? Dengan cara jadi setiap hari beliau menggendong kuda itu dari atas bukit hingga turun bukit, kemudian naik kembali ke atas bukit. Hal itu beliau lakukan selama 8 bulan. Setelah itu tiba waktunya berhaji. Setelah itu beliau pun menggendong. Setelah itu kemudian beliau membawa ibunya dari rumahnya hingga ke Mekah. Setelah sesampainya di Mekah, beliau dan ibunya langsung melaksanakan tawaf. Ketika bertawaf, ibunya menangis bercucuran air mata. Karena apa? Karena
Ibunya terharu dapat melihat Ka'bah dari jarak yang sangat dekat. Setelah melaksanakan tawaf, beliau dan ibunya berdoa, yaitu, "Ya Allah, ampunilah dosa ibu." Kemudian ibunya berkata pada Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais pun menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, ibu akan masuk surga. Dengan terampunnya dosa ibu akan masuk surga. Cukup cukup ridho ibu yang akan membawaku masuk surga Allah Subhanahu wa taala." Memang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali pemuda-pemuda yang dapat menjadi inspirasi kita. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, "Khairun nasi qarn, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis sahih Bukhari. Dari cerita ini kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus patuh dan taat kepada orang tua kita. Hal ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, "An Abdullah Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu fi ridal walidayni wa sakhatallahu fi sakhatil walidayni." Artinya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho awal binayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.